Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan kemuliaannya dan memberi balasan kebaikan bagi para pembacanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabatnya. Baik, pada video kali ini langsung saja kita lanjutkan, yaitu belajar bagaimana cara membaca surat ataupun ayat Al-Quran yang terdapat huruf mati di belakangnya, yaitu huruf qalqalah, dan kedepannya yaitu huruf ta, atau bisa disebut dengan huruf mutajanisen atau idgham mutajanisen. Bagaimana cara membaca yaitu ayat yang terdapat idgham mutajanisen, dan ini agak sedikit jarang diperdapatkan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu ya. Di sini kita mendapatkan to yang sukun, huruf to yang sukun, dan juga huruf ta yang bertasydid ya. Jadi bagaimana kita membacakannya? Apakah ini kita berlakukan sebagai qalqalah ataupun langsung kita lanjutkan kepada tasydid ta? Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang bingung dalam membacanya. Jadi di saat kita harus membaca lafadz ini, jadi laim basat. Nah, jadi bagaimanakah kita membacanya? Nah, ya. Coba kita dengar. Cara membacanya adalah laim basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Ya, begitu cara membacanya. Jadi po ini tidak diberlakukan lagi sebagai qalqalah, maka ini dianggap tidak ada, dalam istilahnya dianggap tidak ada. Jadi kita baca la im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ya. Nah, di sini tidak diberlakukan. Nah, begitu cara membaca ayat yang bertemu idgham mutajanisen, yaitu huruf ta mati bertemu dengan ta yang bertasydid, dibaca la im basatta ilayya yadaka. La im basatta bukan basatta, bukan ya, tapi basatta, tidak basatta, salah. Ya, maka ini to yang sukun ini dianggap tidak ada. Nah, begitu cara membaca yaitu idgham mutajanisen. Nah, selanjutnya akan kita masuki ke dalam pembahasan, yaitu kita akan membahas yaitu tentang masalah idgham shaghir ya, ataupun idgham mutamatsilan, idgham mutajanisen, dan idgham mutaqarriban ya. Jadi ada 3 idgham yang jarang mungkin kita dapatkan di dalam Al-Quran, dan sekali-kali kita dapatkan mungkin kita belum paham bagaimana cara membacanya. Nah, di sini jangan dilewatkan, kita akan menjelaskan 3 idgham tersebut, yaitu sesuatu yang jarang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share dulu. Taib, idgham shaghir ya. Idgham shaghir ialah huruf pertama yang mati dilebur ke dalam huruf yang kedua yang berharkat. Jadi idgham shaghir ini huruf pertamanya mati, tapi huruf pertama yang mati tersebut dimasukkan ke dalam huruf yang kedua yang berharkat, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, idgham shaghir dibagi kepada 3 jenis. Nah, untuk memahami idgham ini, maka kita harus memasuki ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama terbagi kepada 3 tadi. Yang pertama idgham mutamatsilan. Ya, mutamatsilan.
Ya, apabila makhraj dan sifat huruf pertama dan kedua sama. Jadi apabila makhraj yang pertama dan yang kedua itu sama, ya, itu dikatakan dengan idgham mutamatsilain. Makna mutamatsilain itu semisil ataupun sama, ya. Huruf yang pertama dan kedua sama, maka itu dikatakan idgham mutamatsilain. Contohnya, ya, tuwajjihu. Jadi jih ini dimasukkan ke dalam yang ke ini seperti satu bacaan yang bertasydid. Ya, ha ini seperti tidak ada, ya. Tuwajjihu. Itu kan terdengar seperti huruf yang bertasydid, seakan-akan jim ini bertasydid pada ha, pada huruf ha, ya. Yang kedua, yautab, itu yautab ma'ana, ada dalam yautab, ya. Yautab. Nah, contoh yang kedua yaitu yautab ba'dakum. Huruf ba yang mati ini tidak lagi menjadi huruf qalqalah, akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam huruf ba yang ada di depannya. Itu dua contoh, ya. Yuwajjihu. Seperti bertasydid. Yautab ba'dakum. Yautab ba'dakum, bukan yautab ba'dakum. Bukan seperti itu. Akan tetapi ba yang mati ini dijadikan sebagai tasydid yang ada di atas ba yang kedua ini. Nah, itu dikatakan dengan idgham mutamatsilain. Itu huruf yang mati yang pertama sesuai dengan huruf yang berbaris yang kedua. Nah, ada keterangannya. Kecuali bila huruf pertama idgham. Kecuali bila huruf pertama idgham ini berupa huruf mad. Misalnya qalu. Ini tidak. Ini dipanjangkan saja, ya. Waw mati bertemu dengan waw, akan tetapi diselangi oleh huruf mad, yaitu waw tersebut juga huruf mad. Jadi tidak ada, tidak ada. Seperti fi yaumin, itu tidak. Tidak dibaca qalu, tidak dibaca bertasydid, tetap dibaca mad. Qalu wa hum fi yaumin, tidak dibaca fi yaum, tidak. Maka kalau huruf mad tetap dibaca mad, kalau yang bukan huruf mad maka dijadikan tasydid. Itu yang pertama, ya. Nah, selanjutnya yaitu idgham mutamatsilain. Nah, yang kedua idgham mutamatsilain, ya. Idgham mutamatsilain ini yang kedua. Idgham mutajanisain, bukan mutamatsilain. Idgham mutajanisain ini yaitu idgham yang sejenis, idgham yang sejenis. Makna sejenis di sini, dia itu tempat keluarnya satu walaupun bacaannya berbeda. Contoh idgham mutajanisain apabila makhraj huruf pertama dan kedua sama tapi berbeda sifat. Makna berbeda sifat saat kita bacanya itu sifatnya berbeda. Ada di pembahasan masalah makharijul huruf, ya. Contohnya waddat ta'ifatum minhum, ada dalam Al-Quran. Waddat dal ta tersebut dengan ta. Ini huruf-huruf yang hampir, yang tempat keluarnya sama tapi bacaannya beda. Tempatnya sama. Jadi ta tersebut dimasukkan ke dalam ta. Waddat ta, seperti yaitu bertasydid kepada ta. Waddat ta'ifatum minhum. Yang kedua, lahammat ta'ifah. Lahammat ta'ifah. Seperti dibaca mim tersebut bertasydid kepada ta. Nah, ini yang kedua. Teksnya ta idgham ke dalam ta, itu ta idgham ke dalam ta.
ta ini mana? Ta ini dimasukkan ke dalam ta, makna idgham memasukkan ya. Dimasukkan ke dalam ta. Idgham ta idgham ke dalam ta, itu dimasukkan ke sini. Nah, contoh selanjutnya, la im basatta ya, ahadtu, la im basatta ahadtu. Ya, ta idgham ke dalam ta ya, dengan tetap dengan sifat itbaq, namun sifat qalqalah ditiadakan ya. Yaitu dengan sifat itbaq. Makna itbaq ini yaitu mengikuti ya, seperti di atas tadi itu, namun qalqalah ditiadakan. Jadi qalqalahnya sudah tidak ada. Ya, la im basatta, la im basatta ya, ahad. Nah, ini yang kedua. Contoh yang ketiga, ajibat da'watukuma, ajibat da'watukuma ya, ta dimasukkan ke dalam dal. Asqalat da'wa ya, ini ta dimasukkan ke dalam dal juga. Da idghamkan ke dalam dal ya. Contoh selanjutnya, qad tabayyana lakumul ya, ada dalam Al-Quran. Qad da dimasukkan ke dalam ta. Abadtum di surat surat Al-Kafirun ya, da diidghamkan ke dalam ta ya. Yang selanjutnya, yalhath ya, tha diidghamkan ke dalam za. Yalhath dzalika ya, ada dalam surat nah yang barusan yaitu yalhadz dzalika ya, tha-nya dimasukkan ke dalam za ya, jadi tidak dibaca lagi. Nah, contoh selanjutnya, idzalamu ya, ini za diidghamkan ke dalam za. Idzalamu, za-nya dianggap tidak ada tapi ditasydidkan kepada za langsung. Selanjutnya, arkam ma'ana ya, arkam ma'ana, di ba diidghamkan ke dalam mim ya, arkam ma'ana ya. Jadi tidak ada lagi dengung dua harkat. Arkam ma'ana ya, ini karena diidghamkan ke dalam mim maka menjadi bukan arkab ya, arkam ma'ana ya, jadi karena sudah diidghamkan ke dalam mim maka menjadi idgham mimi di sini ya. Idgham mimi juga terjadi, idgham mutajanisan juga terjadi. Jadi arkam ma'ana, ba diidghamkan ke dalam mim menjadi idgham mimi, jadi disertai dengung dua harkat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu idgham mutaqarribain. Apabila makhraj manapun sifat huruf pertama dan kedua berdekatan ya, seperti ya, sifat huruf pertama dan kedua berdekatan, yaitu sifat lam dan ra. Lam, ra, jadi tempat keluarnya hampir satu tempat ya. Contoh, qur rabbi, lam tersebut dianggap tidak ada sehingga dibaca qul qurrab. Jadi qurrab seperti qaf ini bertasydid kepada ra, lam diidghamkan kepada ra ya, namun boleh juga dibaca idgham naqis yaitu sifat isti'la, qaf tetap ada ya, tetap ada. Coba qurrabbi ya, alam nakhluqukum ya, alam nakhluqukum ya, qaf tetap ada, alam nakhluq jadi langsung ke kafnya ya. Nah, kaf ini bertasydid, lam ini bertasydid kepada kaf. Nah, begitulah kira-kira penjelasan tiga idgham, yaitu idgham mutamatsilin, mutajanisen dan mutaqarribain. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.